pemerintah mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Langkah ini diambil atas rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik. Setelah hampir 44 tahun dikelola Yayasan Harapan Kita, kini Taman Mini Indonesia Indah atau TMII resmi diambil alih oleh pemerintah. Hal ini ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 19 tahun 2021 terkait pengelolaan Taman Mini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, pengambilan alih Taman Rekreasi Keluarga ke negara ini setelah memperhatikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk menentukan kebijakan atas penggunaan dan pemanfaatan Taman Mini. Tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, kami telah lakukan di Gelora Bung Karno, telah kami lakukan di Kemayoran, dan kami akan lakukan juga di Kemayoran. Namun karena ini ada pemindahan pengelolaan, kami perlu untuk memutuskan masa transisi. Jadi nanti akan dibentuk tim transisi untuk mengelola selama transisi itu. Dalam masa transisi, Mensesnek Pratikno memastikan operasional akan tetap berjalan dan karyawan Taman Mini akan secara otomatis tetap bekerja. Sebelum Taman Mini, kawasan Stadion Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran juga telah diambil alih pemerintah untuk ditata dan dikelola. Dari Jakarta, Randi Aditya, iNews melaporkan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba sekolah tatap muka di 85 sekolah. Uji coba sekolah tatap muka digelar mulai hari ini hingga 29 April mendatang. Salah satu sekolah yang telah menggelar uji coba pembelajaran tatap muka ini adalah SMKN 44 Jakarta. Uji coba PTM ini menggunakan sistem pembelajaran campuran, di mana sebagian dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya masih secara online. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan diterapkan, mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 50% dari total kapasitas, jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sanitasi yang memadai. Penerapannya standar, yaitu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, sama dengan yang lain. Kemudian persiapannya sudah dari awal kegiatan piloting ini, karena menuju proses piloting adalah semakin ketat, sehingga piloting ini tidak sia-sia dan bisa terlaksana dengan apa yang kita harapkan, belajar langsung seperti biasa. Sekolah lain di ibu kota yang juga menggelar pembelajaran tatap muka adalah SDN Cideng 07 Jakarta Pusat. Sejumlah aturan pun diterapkan, seperti pengaturan hari masuk bagi para siswa dan jumlah siswa di kelas maksimal hanya 50% dari kapasitas. Durasi belajar pun per kedatangan maksimal hanya 3 jam. Selain itu, sekolah juga menutup kantin dan tidak menggelar pelajaran olahraga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 4.860 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 1.547.376 kasus terkonfirmasi. 1.391.742 diantaranya sembuh, sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 42.064 orang. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ketika lalu lintas mulai sibuk, ketika secangkir kopi hangat menanti, saat itulah iNews sore kami sajikan untuk Anda.
iNews Sore menyajikan berita yang cepat dan akurat. Hasil liputan berbagai peristiwa yang masuk ke meja redaksi diolah secara mendalam. iNews Sore. Cepat, Akurat. Harmonisasi naskah dan gambar dielaborasi secara detail. Semua dipersiapkan untuk pemirsa. kami tim iNews Sore mengucapkan selamat ulang tahun ke-6 iNews.